Belum reda kisruh di pasar buah dan sayur Pemalang lantaran dugaan banyaknya persoalan yang menjadi pemberatan bagi sejumlah pedagang untuk melakukan pindah ke pasar buah dan sayur yang baru. Pasalnya, dari pengakuan sejumlah pedagang bahwa terdapat dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para oknum pada proses penetapan los atau lapak jualan di pasar yang baru. Bahkan, ada salah satu pedagang yang mengatakan bahwa pembagian los yang seharusnya dilakukan secara random melalui proses pengocokan justru tidak dilakukan. Diduga seolah dalam proses penetapan los ada transaksi yang bernominal sejumlah uang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa pedagang yang mempunyai los atau lapak lebih dari satu, seolah secara kebetulan bisa mendapatkan los secara berdampingan. Nah, mana ning asli nang anak kowe ciloro telu. Asline telu kanan kene ndek telu. Dadi ngene dadi 5. Lah tres sih. Tapi saja. Tres 5 tapi ngeblok, Bu. ciloro. Blok. Blok 5. Aku ngerti nih. Bos nang dalan enggak kuwi jengene nang kono. Tapi teng mriki yang sale nang tengah lho. Nang tengah. tengah. Wong kaya iki. Nyepelekan banget. Jawaban kipres. Dapat tengah kalau jenengan memang benar berupa cokannya. Iya. Heeh, Aku kan ora. Oh, modelnya dikocok, Pak. Ini dia. Tos-tosna karo Oh, boten dikocok itu. boten. Ngertos-ngertos jenengan Kocok ya. Tengah. Termasuk pada persoalan pasar buah dan sayur Pemalang adalah adanya dugaan penghapusan hak bagi para pedagang yang memiliki lapak pelataran di pasar lama ketika pindah di pasar baru tidak mendapatkan jatah lantaran dinilai lapak pelataran di pasar yang lama dianggap ilegal. Padahal para pemilik lapak pelataran mengaku pihaknya setiap hari rutin membayar retribusi yang ditarik oleh pegawai pengelola pasar sebesar Rp7.000. Bukti pembayaran pun berbentuk lembaran karcis yang tertera nominal variatif mulai dari Rp1.000, Rp1.500 hingga Rp2.000. Katanya tempat saya pelataran itu tidak resmi, ilegal, itu kata Pak Guyuban, Mas. Ya, saya membayar retribusi setiap hari sama orang dinas, Mas, yang muter nyari mintain karcis. Saya bayar terus, Mas. Berapa bayar itu, Mas? Bayarnya 7.000 kalau nggak salah. 7.000 itu yang pelataran itu. Iya, yang pelataran. Selama ini kan bayar Iya. 7.000. Itu ada karcisnya ada. Ada karcisnya, Mas. Ini karcisnya, Mas. Ini karcisnya, Mas. Totalnya 7.000. Ya. Berarti selama berapa tahun itu dengan Ya, bayar? selama saya jualan di situ, Mas. Berarti kalau kurang lebih ya 4 tahun apa 5 tahun ya. Itu bayar terus ya, Iya, setiap bayar hari terus, ya. Mas. Kecuali saya prai nggak jualan ya saya nggak bayar. Nah, terus harapannya jenengan gimana itu, Mas? Ya intinya saya minta keadilan ya, intinya di sini dapat punya 2, di situ ya saya punya 2 kayak gitu loh, Mas. Saya pengennya kayak gitu. Saya nuntutnya nggak berlebihan lah, intinya saya di sini 2 ya di sana 2. Bisa memberikan komentar nggak terkait informasi bahwa pasar buah dan sayur ini pengocokannya los itu sesuai nggak menurut jenengan? Menurut saya itu nggak dikocok, Mas. Permasalahannya gini, Mas, itu yang punya lapak 5 masa ya jadi dapat 1, Mas, jadi 1 5-5-nya kan itu mustahil, Mas, dikocok keluar langsung, Mas. Logikanya? Iya, logikanya ya mungkin kalau punya 5 ya ada 5 tempat lah, bisa, atau 3 tempat, tapi nyatanya itu yang punya 5 jadi 1, punya 4 jadi 1, bahkan yang punya 6 jadi 1, itu kan mustahil, Mas. Katanya sih ada yang bilang kayak gitu, Mas, jadi punya tempat 2 di sini bisa, sebelahnya itu punya Pak Guyuban, nanti kalau mau jadi 1 ya tinggal kasih uang makan berapa, dengarnya kayak gitu, Mas.
Dengar-dengar uang makannya kira-kira berapa? Ya ada yang bilang 100, ada yang bilang 50, ada 100.000 yang bilang ya? 100 juta mas, bukan 100.000. 100 juta, ada yang minta 50 juta, ada yang katanya bilang 150. Itu baru katanya aslinya saya kurang tahu. Itu berarti untuk menggeser saja supaya bisa kiosnya berdampingan. Kayak gitu. Sementara saat dikonfirmasi terkait adanya penarikan retribusi kepada para pedagang di lapak pelataran, Kepala Pasar membenarkan hal tersebut dan ia pun mengatakan bahwa uang retribusi yang ditarik dari lapak pelataran disetorkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Namun ketika ditanya oleh awak media terkait kronologi bagaimana bisa ketika pindah di Pasar Baru, lapak pelataran kemudian dianggap ilegal, dan Kepala Pasar pun tidak bisa menjelaskan. Dari itu yang los ya, yang dari los itu per meter 700. Per meter 700 rupiah. Iya. Iya. Berarti tinggal dikalikan saja tergantung jumlah ukurannya seperti itu. Terus untuk yang pedagang di pelataran itu gimana Pak? Itu juga ditarik mas. Ditarik ya? Untuk iya. Dihitung per meter juga atau gimana Pak? Tergantung ini ya. Tergantung luasnya juga. Kesepakatan antara pemungut sama pedagang. Penarikan retribusi pelataran itu masuknya kemana? Ke ini, ke Untuk pelataran, penarikan retribusi pelataran itu masuknya kemana Pak? ya. Kalau los kan sudah jelas masuk ke pemerintah daerah. Ya, sama, terus sama. Masuk ke pemerintah daerah juga ya? Ya. Artinya itu berarti dilegalkan ya Pak ya? Ya. Untuk berjualan seperti itu ya. Tapi kenapa ketika berpindah ke Pasar Baru itu dianggap ilegal, akhirnya tidak bisa mendapatkan untuk di Pasar Baru itu? Penjelasan dari Kepala Pasar itu gimana Pak? Itu untuk masalah seperti itu kita berusaha untuk mencarikan tempat. Jadi mencarikan tempat itu definisinya seperti apa Pak? Ya, mencarikan tempat yang gambarannya seperti gimana ya? Susah menjelaskan. Susah untuk menjelaskan ya Pak ya? Ya. Oke, gini aja Pak. Jadi ini kan di sini kan ada yang punya los, kemudian punya pelataran seperti itu. Itu ketika pindah di Pasar Baru itu dinyatakan hanya punya satu saja karena pelatarannya kan tidak dianggap legal seperti itu. Itu tanggapannya dari jenengan gimana? Itu susah juga mas. Susah untuk menjelaskan ya. Dilansir dari koran harian Memo Jateng yang menulis judul bikin kisruh kelompok Zainal CS dinilai akal-akalan, dan tertulis dalam isi berita statement dari pihak paguyuban yang mengatakan ada yang bukan pedagang dan mereka sifatnya pedagang kontrak. Maka awak media Barata News TV melakukan uji fakta investigasi di Pasar Buah dan Sayur Pemalang. Memang benar, ada beberapa di antaranya yang berstatus sebagai pedagang kontrak. Namun fakta di Pasar Buah dan Sayur Pemalang, masih banyak di antara para pedagang selain Zainal CS yang juga menyoalkan terkait pindahnya aktivitas mereka dari pasar lama ke pasar yang baru. Mulai adanya surat pemberitahuan kepada para pedagang, yang inti dari isi surat tersebut adalah memerintahkan kepada pedagang Pasar Buah dan Sayur agar pindah dan segera mengosongkan pasar yang lama. Dengan demikian, hal tersebut dinilai tergesa-gesa. Pasalnya, proses pengerjaan Pasar Buah dan Sayur yang baru pun ternyata belum selesai. Terlihat dengan adanya aktivitas pengecoran dan pengelasan di tengah aktivitas jual beli. Artinya, statement Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
Happy Prianto yang menyatakan sarana prasarana dan fasilitas sudah siap 100%, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dari Pemalang, Jawa Tengah, tim Barata News TV mengabarkan.